Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bukhari, CGP Angkatan 10 Kota Dumai. Sedang berada pada modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Video berikut akan saya tampilkan proses pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Syafril. Selamat menyaksikan, kritik dan saran saya harapkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syafril. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Syafril, ya, kemarin saya sudah janjian bahwa kita akan melakukan observasi nih rencananya besok di hari Sabtu. Tanggal berapa besok Pak ya? Tanggal 27 Pak ya. Nah, sebelum pelaksanaan observasi tersebut, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang apa rencana Bapak nanti. Baik Pak. Pak, selama ini Bapak sudah melakukan proses pembelajarannya di kelas nih. Apa yang menurut Bapak yang sering Bapak temui nih di dalam kelas ketika melaksanakan proses pembelajaran? Kalau menurut saya dapat di kelas anak tidak semuanya aktif. Semua aktif Pak ya. Berarti terus harapan Bapak setelah ini Bapak dapati tadi bahwa di dalam kelas anak tidak semua aktif. Apa rencana Bapak nih untuk kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin anak itu semuanya di kelas aktif maupun baik praktek ataupun teori. Jadi saya akan menggunakan media pelajaran tentang metode diferensiasi konten. Oke, berarti tadi pengennya Bapak pengen siswa itu siswa aktif ya, siswa aktif kelas. Kemudian tadi strategi yang Bapak siapkan, Bapak pengen menggunakan media diferensiasi ya. ya, menggunakan metode diferensiasi ya, diferensiasi apa tadi Pak? Konten sama produk ya. Oke. Bagaimana teknis Bapak menerapkan itu besok? Kalau dari teknis saya akan dari masing-masing kelompok. Oh, anak-anak dibagi Ya, kelompok. nanti anak dibagi kelompok. Ketika sudah selesai mengerjakan tugas yang saya berikan ataupun tugas baik itu dari segi ataupun praktek, nanti anak-anak akan menyampaikan masing-masing kelompok ke depan. Presentasikan gitu. Presentasikan. Berapa jumlah kelompoknya? Berapa orang? Kalau masing-masing kelompok kisaran 5 sampai 6 kelompok. Oke, berarti nanti strateginya Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dengan diferensiasi konten dan produk. Kemudian jumlah anggotanya kurang lebih 5 sampai 6 orang. Nah, yang dikerjakan di dalam kelompok itu nanti bagaimana? Kalau sistem pengerjaan di dalam kelompok nanti kita akan bagi, ada yang sebagian itu bagian membuka, yang ada lagi yang bagian mencatat apa aja yang di dalam. Nah, tujuan pembelajaran besok itu apa Pak? Tujuan pembelajaran besok itu overrule, kepala speaker dan speaker. Terus itu aja Bu. Yang kedua itu pemeliharaan, pemeriksaan komponen-komponen yang di dalamnya. Oke. Komponen. Oke. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran itu Pak? Atau ada tambahan tidak? 2 aja? Itu aja. Oke, baik. Dapat saya sampaikan di sini bahwa tujuan pembelajaran besok yang mau diobservasi di kelas adalah 2, pemahaman pola sumber dan bentuk sumber, kemudian pemeriksaan komponen yang ada di bentuk sumber dan bentuk sumber, benar Pak ya? Oke, kemudian area yang akan Bapak capai yaitu agar siswa aktif di dalam kelas, benar Pak ya? Lalu strategi yang Bapak siapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten dan produk gitu Pak ya. Anak-anak nanti dikelompokkan di dalam kelompok, mereka akan bekerja sesuai perintah petunjuk yang Bapak siapkan gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas percakapan pra-observasi. Sampai ketemu besok. Semoga nanti besok pembelajaran yang Bapak lakukan berjalan lancar. Anak-anak yang tadinya belum aktif semoga bisa aktif. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini saya selaku supervisor akan mengobservasi proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Sapil. Terkait kemarin Pak Sapil dalam pasca observasi di kurikulum sudah berbicara dengan saya untuk dilakukan supervisi. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Sapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Salam gaspol. Baik, untuk minggu ini kita akan mengadakan praktek karena kemarin kita sudah materi ya. Minggu kemarin kita materi tentang engine, kepala silinder sama blok silinder. Jadi untuk praktek ini nanti kalian akan ada namanya pengukuran silinder, diameter luar, diameter dalam. Terus ada namanya nanti untuk bagian silinder nanti ada pengukuran tentang berapa panjang untuk led, ya kan? Berapa panjang led, kayu led. Sama namanya nanti ada namanya kilas atau disebut bagiannya. Kilas atau apa namanya? Kita di setiap praktek ada namanya kelompok. Kita akan bagi 5 kelompok. Di mana masing-masing kelompok nanti kita akan mengadakan pembagian. Contohnya ada bagian bongkar, ada bagian ukur, ada bagian bersihkan, ya kan? Ada bagian data. Apa fungsi data? Nanti kalian presentasikan di depan hasil praktek kalian. Jika nanti kalau tidak memahami atau kurang paham, pas presentasi atau pas praktek kalian bisa bertanyakan. Paham? Jadi nanti bisa bertanyakan mana yang kurang paham. Saya semua pun harus ikut serta di dalam praktek ataupun dalam kelompok. Harus serta ada lagi yang tidur aja. Ya, ada lagi video. Nanti mana kelompok yang bagus dalam presentasi nanti akan saya nilai. Jadi kita nilai ya. Jadi nilai kita kelompok ya. Nilai kerjasama, ya kan? Kalau kita kerja kelompok kan kerjasama pun apa? Kita tuan aja kan. Kelompok kalian yang dilihat hasil presentasinya juga. Paham? Dari Pak. Ya. Oke, untuk kelompok kita ikut kata. Nanti kita ada lagi baiklah. Betul. Bisa saja. Bisa dari dulu, Pak. Aja lebih lancar. Kalian dapat masing-masing kelompok ya. Jangan kuning, berbaris. Berbaris. Jadi kan punya masing-masing di kata kelompok ya. Enggak, bukan punya masing-masing kelompok. Berapa? Enggak. Kelompok 1. Ada Petrus, Unggul, Dan, sama Kevin. Sama Kevin, berapa? 5. Unggul, Petrus, kali ada kan? Kali ini. Jaga Anda Rizky kan? Rizky Mayu. Ada lagi Madan, ada Adi sama Radia. Tulis, sama tulis. Berapa? 4. Masih. Kelompok 3. Jaga. Andika. Kelompok 3 Andika. Abiasa. Abi. Halo.
Satu lagi. Mulai. Ya. Ini bagian masing-masing kan sudah tahu kan? Baca kan sudah tahu. Masalah. Jadi tahu. Tiga tahu. Ridho. Tahu. Tahu. Ya kan? Nomor lagi empat. Ridho. Aku. Ini ada. Satu yang baru. Satu lagi. Ade. David, Tirta. Kalau Buddha. Yang lagi. Yang belum. Tiga di sana. Habis. Hah? Apa? Tiga lagi yang lalu. Bayu. Angkat nanti aja. Ya, tahu saya masih kelompok ini kenapa? Nanti karena aku banyak mana di sini orang jadi ya tak supaya saling membantu. Satu, saya nanti tidak kaki usaha. Saya mau sini. Semuanya nih, yang di dalam kelompok. Ya, saya yang di kelompok. Ini kalau kita biarkan, ini kita lihat. Bisa bawa kelompoknya. Kan kemarin sudah dipakai juga kan? Jangan di kelompoknya masing-masing. Nah, sini. Ada yang main-main, ada. Kita pakai nanti kita lagi warna begir. Pas. Kita di warna begir. Kita ambil. Kita pakai beli. Berapa? 5. Berapa? Teman-teman kelompok, silakan nomor 1 tadi. Nanti ya, kawan yang masih. Mungkur tuh, maksudnya ada. Ya. Jika itu nanti membuka, kalian buka ada juga matang. Pokoknya kalau juga ada yang isi dalam. Contohnya di bagian bawah itu ada bison, ada teknologi yang tadi. Tahu cara masangnya, cara balik. Kalau balik nanti balik. Asap. Ya. Nanti kalian kalau kalian buka juga kalian tahu dalamnya. Ada ya. Nanti kalian dapat fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing yang dicatat nanti kita apakah panjang, apa namanya? Untuk kalau pakai apakah diameter payung. Cukup. Hah? Enak? Dalam adanya? Itu tak? Dalam itu dari kita membuat ubah. Jauh. Habis. Dalam ubah. Ya, kapan saya nanti? Masing-masing kelompok saya dulu. Silakan bikin. Sediakan peralatan ukur, tangkap. Mesin nanti bisa ambil, mau yang ada jamaah, tidak ada. Masing-masing kelompok. Peralatannya harus lengkap. Satu kelompok ada penanggung jawab, uji. Di bawah. Hallelujah.
lengkap. Kalau selamat siang, kalian ngantuk. Gas boleh Ya kan? kan? Kalian ngantuk. Saya tahu kalau jam-jam ini jam lawan. Lawan. Sedikit. Hilang. Tak kemana mana. Mereka sudah melakukan kegiatan apa namanya? Itu tidak dan kira-kira kurang paham atau yang kurang dimengerti. Kalau sudah paham semua, tidak apa-apa. Gimana yang belum? Jadi cara bongkar, sudah tahu. Sekarang, Perbaikan, ikut perangkat ada model pekun. Epi Pak. Ya kan? Epi. Ada motor B1, dikuncinya dari depan. Tapi sampai rumah baru dibuang. Nah, sampai itu dari situ dari DPD kita akan di kemudian lagi Dan tingkat vaksinasi ini masih layak dipakai karena standar servisnya itu di 0,05. Kita dong. Untuk servis. Baik, di sini ada yang mau tanya tentang untuk tadi pelat itu 5 kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapril, Pak Donai, terima kasih atas kesempatan hadirnya Pak Sapril selaku rekan sejawat dan Pak Donai. Kami perkenalkan ini Pak Donai, Pak Sapril. Pak Muhammad Azan Daulay adalah pengajar praktek. Saya selaku calon guru penggerak harus melakukan observasi pembelajaran dimulai dari observasi, kemudian observasi kelas, selanjutnya melakukan pasca observasi. Nah, kalau kita lihat, saya merasa di guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini ada kelebihan terkait program supervisi di kelas. Selama ini supervisi terkadang ada kepala sekolah yang ujuk-ujuk langsung datang ke kelas tanpa tanpa sebelumnya memberitahukan jadwal, langsung mengobservasi guru. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah observasi. Nah, kami di sini Pak Sapril, kami di CDP diajari bahwa sebelum melakukan observasi itu 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, melakukan percakapan pra observasi, kemudian melakukan observasi, dan sekarang umpan balik pasca observasi. Nah, harapannya nanti ke depan sekolah kita menerapkan observasi yang kita lakukan saat ini atau supervisi akademik yang saat ini dilakukan dengan berbasis coaching. Baik, Mas April, kemarin pada tanggal berapa ya? Pada hari Jumat tanggal 26 Juli ya, saya sudah melakukan pra observasi ke Pak Sapril. Pak Sapril sudah juga melakukan penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian juga sudah menyampaikan area mana yang akan dikembangkan serta strategi dalam menyiapkan itu. Dan akhirnya pada hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 27 Pak Sapril juga sudah melakukan pembelajaran dan sudah saya lakukan observasi. Nah, selama proses pelaksanaan observasi tersebut, ketika Pak Sapril ngajar, saya ada di dalamnya, apa perasaan Pak Sapril? Itu bisa ceritakan. Kalau perasaan saya pribadi ya cukup senang. Kenapa? Karena kita akan tahu bahwa kita akan dinilai orang lain juga sendiri. Ya untuk kedepannya ya kalau memang ada masukan dari yang nanti yang kita terima. Terima kasih Pak Sapril. Kemarin kita bahas tujuan pembelajaran ya Pak Sapril. Tujuan pembelajaran pada saat observasi itu Pak Sapril, Pak Donai, Pak Sapril ini mengajar tentang overhaul kepala silinder dan blok silinder yang merupakan komponen sepeda motor. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, pemeriksaan komponen kepala silinder dan blok silinder blok sepeda motor. Nah, kemarin di hasil observasi Pak Sapril risau bahwa kelasnya siswa kurang aktif di kelas. Nah, saat melakukan pembelajaran dengan strategi
menurut saya untuk belajar yang aktif, anak tuh aktif dalam segi baik itu teori ataupun praktek, semuanya aktif yang saya inginkan. Artinya pembelajaran yang kemarin sudah Bapak lakukan dan Bapak sudah merasa siswa itu sudah aktif gitu. Sudah bisa aktif. Alhamdulillah sudah bisa aktif. Baik, kemarin di dalam kesepakatan atau area pengembangan Bapak akan mengembangkan pertama catatan saya ada 5 aspek Pak ya, ada 5 aspek yang Bapak kembangkan. Pertama diferensiasi konten, kemarin strateginya Bapak sampaikan ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, pengelompokan siswa, siswa aktif di kelas, kemudian presentasi siswa di kelas. Nah dari 5 aspek strategi pengembangan menurut Bapak apakah berjalan dengan sempurna kemarin? Alhamdulillah kemarin semenjak dilaksanakan 5 aspek itu sudah tercukupi, sudah berjalan dengan lancar. Dari definisi konten, alhamdulillah konten beberapa buku ya kita siapkan semuanya, baik itu dari YouTube, HP dan sebagainya. Yang kedua dari definisi produk, produk bisa nanti siswa presentasikan melalui modelnya mau PPT atau laporan buku atau apa, nanti ya tergantung kemauan mereka pribadi. Baik, saya kemarin ketika melakukan observasi saya sudah melihat tuh dari 5 aspek. Kemudian definisi pertama definisi konten, Bapak sudah menyiapkan buku-buku, anak boleh pilih mana, kemudian mana bisa pakai HP menggali materi, bisa nonton YouTube. Kemudian definisi produk, Bapak sudah meminta siswa silakan mau presentasi dalam bentuk apa, boleh PPT, boleh laporan praktek, itu kemarin Pak ya. Kemudian Bapak sudah mengelompokkan siswa nih. Pertanyaan saya ini berikutnya. Ketika Bapak mengelompokkan siswa kemarin, apa dasar saya lihat Bapak mengelompokkan siswa menunjuk ini. Apa namanya alasan Bapak memilih siswa? Alasan saya untuk memilih untuk mengelompokkan anak ini saya beda-bedakan. Saya tidak mengambil ibaratnya yang bisa sama yang bisa, tidak, yang belum bisa ya tidak saya juga ambil situ. Saya acak supaya gini, supaya untuk di praktek itu ada yang membimbing, yang bisa membimbing, yang belum bisa. Jadi nanti timbullah di situ kerjasama. Yang awalnya tidak mau bertanya, jadi nanti ada timbal baliknya dia mau bertanya sama yang bisa. Pasti kalau istilahnya rekan sebaya, tutor sebaya. Baik, berarti Bapak pada pengelompokan siswa Bapak mix ya, Bapak gabung antara yang kecepatannya tinggi dengan kecepatan rendah, setiap kelompok itu ada gitu ya. Sehingga dengan tutor sebayanya proses pembelajaran harapan Bapak bisa tercapai gitu. Baik, kemarin nih yang saya lihat ini ada presentasi siswa di kelas nih. Presentasi siswa di kelas baru satu kelompok di presentasi itu, mungkin bisa diceritakan kenapa alasan ini? Kalau untuk presentasi kelas ya kita terutama kendalanya pada waktu, karena waktu kita terbatas. Karena untuk kita di sini praktek atau apalagi pemeliharaan mesin sepeda motor itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, tidak 1 atau 2 jam, bahkan lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nanti di situ anakku mau prestasi harus menyiapkan materi-materinya lagi. Berarti kendalanya dari segi waktu ya, karena banyaknya topik yang dibahas, kemudian pekerjaan, sehingga waktunya mungkin di pertemuan seperti Sabtu depan Bapak akan memajukan kelompok yang lain belum tampil gitu. Iya. Baik Pak, mungkin kita sampai di akhir pembicaraan pasca observasi nanti ke depan Pak. Kalau seandainya kita melakukan observasi lagi, mungkin ada hal yang ingin Bapak tingkatkan atau kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan? Saya tingkatkan yaitu asesmen penilaian pribadi, karena untuk sekarang ini kan sistem masih kelompok per kelompok, jadi kita belum bisa untuk penilaian secara semuanya, jadi secara siswa. Jadi kita harus menerapkan penilaian pribadi. Nanti setiap siswa kita akan praktekkan apa yang dia bisa, apa yang belum bisa, nanti bisa ditanyakan. Berarti rencana saya catat ya, rencana tindak lanjut ke depan berarti Bapak akan melakukan penilaian asesmen ya, penilaian atau asesmen terhadap individu siswa gitu ya. Harapan Bapak dengan rencana tindak lanjut itu harapannya seperti apa? Harapan saya sih, saya harapkan semuanya memiliki skill yang bisa untuk dibawa ke depannya. Jadi untuk masih ada tingkatan yang masih ada kelas 3 lagi, supaya nanti dia pas turun magang nanti dia tidak bingung, apalagi nanti
menghadapi yang punya kerja sesuai jurusan dia lah nanti kita akan terapkan. Artinya yang itu bisa teruji Pak ya. Baik, kita sampai di akhir Bapak. Di sini mungkin butuh tanda tangan Bapak nih sebagai guru dan saya supervisor. Mohon bantuannya Pak. Baik. Pak Sapri, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf nih yang mengganggu, mungkin ada kesibukan lain. Pak Dauleng sekali lagi juga kami terima kasih kami ucapkan. Semoga proses ini bisa berjalan tidak hanya di CGP tapi di guru-guru yang lain juga bisa mengapresiasinya proses belajar itu juga bisa. Dan demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.